yakni Ikrimah ibnu Abi Jahlin. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini termasuk di antara yakni bangsawan Quraisy ketika jahiliyah. Dan Ikrimah termasuk di antara pemuda terbaik daripada bangsa Quraisy yang ada. Dan sebutkan di sini, sungguh Ikrimah adalah orang yang paling layak waktu itu untuk masuk Islam, sebagaimana sahabat-sahabatnya yang seumuran dengannya, di antara yakni Sa'id bin Abu Waqqas dan juga Mus'ab ibn Umair. Ini adalah sahabat karib, sahabat dekat daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Jadi orang yang sangat terpandang, memiliki ketangkasan dalam menunggang kuda di antara panglima tentara Quraisy. Ketika perang Uhud, Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi panglima sayap kiri daripada tentara Quraisy dan Khalid bin Walid menjadi panglima sayap kanan. Yang ini dua duet daripada dua panglima perang yang membuat gentar, yang bisa memporak-porandakan daripada barisan kaum muslimin di perang Uhud. Kemudian ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, adalah Ikrimah di masa jahiliyah, sangat patuh kepada abinya, yakni Abu Jahal. Kita tidak akan membahas Abu Jahal pada kesempatan kali ini. Kita lebih condong kepada anaknya Ikrimah. Dan Ikrimah demi hamiyah, demi fanatisme untuk menyenangkan bapaknya, yakni Abu Jahal, seorang diktator daripada bangsa Quraisy yang begitu kejam, wasahibun nikal, yang begitu pedihnya siksaan yang diberikan kepada kaum muslimin oleh Abu Jahal. Maka demi untuk mendapatkan ridho bapaknya, Ikrimah melakukan apa-apa yang dilakukan oleh bapaknya di masa jahiliyah. Nah, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika dalam peperangan Badar dan Abu Jahal, bapak daripada Ikrimah, menjadi pemimpin, wa aqsama billah wal Uzza. Jadi Abu Jahal di waktu perang Badar di tahun kedua Hijriyah, dia bersumpah demi Lata dan Uzza, sumpah orang-orang musyrikun, untuk tidak akan kembali kecuali telah memenangkan pertempuran dengan pasukan kaum muslimin di Badar. Dan ketika mereka turun di Badar, suatu tempat lembah namanya Badar, di sana ada sumur Badar, maka kaum musyrikin dengan jumlah sekitar 900 lebih atau digenapkan 1000, mereka turun, kebiasaan mereka yakni bermukim 3 hari, mereka menyembelih onta, mereka berpesta selama 3 hari sebelum peperangan, dan mereka minum khamar, dan mereka juga menabuh tabuan yang dinyanyikan oleh biduan-biduan wanita mereka. Maka ketika peperangan berkecamuk yang sudah kita ketahui bersama di perang Badar, bagaimana Ikrimah melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang terjadi pada bapaknya. Bahwasanya Abu Jahal, pemimpin dedengkot daripada Quraisy, orang yang paling besar siksaannya kepada kaum muslimin waktu itu, orang yang paling anti dengan dakwah tauhid di Mekah, dibunuh oleh seorang pemuda Ansor yang masih kecil, yang masih gulam, dua pemuda daripada pemuda Ansor, yang dia bertanya kepada salah satu sahabat, ya ammi, aina Abu Jahal, wahai paman, mana sih namanya Abu Jahal? Berkata sahabat ini, emangnya ada apa dengan Abu Jahal? Aku mendengar dia sering mencaci maki Rasulullah SAW. Pemuda ini tidak percaya, anak masih kecil. Akan ditunjukkan itu dia Abu Jahal. Maka kedua pemuda Ansor ini langsung datang dan mencabutkan kedua pedangnya. Tersungkurlah Abu Jahal. Dan hal ini dilihat oleh Ikrimah. Dan dia masih ingat bagaimana teriakan terakhir bapaknya Abu Jahal ketika perang Badar. Dan dia masih ingat, dia tidak sanggup untuk membawa jasadnya pemimpin Quraisy ke Mekah, karena kaum pasukan Quraisy lari terbirit-birit, lari kocar-kacir ke sana dan ke sini, sampai-sampai mereka tidak bisa membawa jasad pemuka-pemuka mereka, pembesar-pembesar mereka. Akhirnya 9 ataupun 10 orang pemuka-pemuka Quraisy
mereka dikubur di suatu sumur, mereka ditutup dengan kerikil-kerikil oleh kaum muslimin. Dan terjadilah babak baru bagi Ikrimah bin Abu Jahal. Yang pertama, kebenciannya kepada kaum muslimin itu dikarenakan hamiyah, dikarenakan fanatisme kepada bapaknya, kepada sukunya, ya. Sekarang babak baru, kebenciannya kepada kaum muslimin waktu itu adalah karena balas dendam. Motifnya adalah motif balas dendam, berubah, ya. Yang awalnya motifnya adalah fanatisme hamiyah, berubah menjadi motif balas dendam untuk membalas, ya, kematian bapaknya yang begitu menyedihkan. Bapaknya mati, ya, dibunuh oleh pemuda Ansar yang masih belia. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwatin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu Ikrimah bersama dengan anak-anak pembesar-pembesar Quraisy yang mereka terbunuh di Badar berusaha untuk membangkitkan, ya, api peperangan kembali. Berusaha bagaimana mereka menyulut, ya, orang-orang Quraisy untuk kembali memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, ya. Maka Ikrimah dan juga kawan-kawannya berangkatlah ke Uhud, ya, terjadi perang Uhud, dan mereka keluar bersama, ya, pasukan yang begitu besar daripada kaum musyrikin. Dan waktu itu Ikrimah membawa istrinya, namanya adalah Ummu Hakim. Nanti ada kisah unik antara Ikrimah dengan Ummu Hakim, ya. Ummu Hakim dengan para wanita-wanita yang menjanda-janda, para pembesar Quraisy di perang Uhud, mereka diikut sertakan di belakang daripada barisan pasukan orang-orang Quraisy. Mereka menabuh genderang-genderang, mereka menabuh, ya, tabuan-tabuan untuk memberikan semangat kepada kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud. Maka terjadilah perang Uhud yang sebagaimana kita ketahui, ya. Dan ini merupakan perang yang begitu dahsyat, merupakan pukulan daripada kaum muslimin, merupakan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin agar mereka, ya, selalu mentaati nabinya. Sungguh kemenangan yang didapatkan oleh peperangan-peperangan kaum muslimin itu karena kepatuhan kepada Allah dan nabinya. Waktu itu ikhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Khalid menjadi, ya, pemimpin di sayap kanan dan Ikrimah menjadi pemimpin di sayap kiri. Maka kemenangan, ya, yang awalnya di pihak kaum muslimin berubah menjadi di pihak orang-orang musyrikin, dikarenakan kesalahan daripada kaum muslimin, ya, yang mereka tidak patuh kepada nabinya. Satu sunnah yang dilanggar oleh kaum muslimin yang mengakibatkan begitu fatalnya, ya, hasil daripada peperangan di Uhud. Kemudian ikhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka berkata Abu Sufyan ketika mereka berhasil memenangkan perang Uhud, ya, dan juga apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap jasad-jasad syuhada Uhud, berkata Abu Sufyan, hada biyaumin badrin, ini merupakan pembalasan daripada perang Badar. Nah, kemudian kita pindah ke perang Khandaq, cerita tentang Ikrimah dan sepak terjangnya di perang Khandaq. Pada perang Khandaq ini perang sekutu, ya, perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena kaum musyrikin mereka mengumpulkan sekutu-sekutu sampai terkumpullah jumlah yang begitu besar yang tidak pernah ada sebelumnya, ya. Terkumpullah pasukan sekutu berjumlah 10.000, ya, 10.000 pasukan, baik pasukan kavaleri ataupun pasukan yang mereka, ya, berjalan kaki ataupun yang mereka menunggang kuda. Terkumpullah 10.000, ya. Kaum musyrikin mengumpulkan sekutu-sekutu daripada suku-suku Arab dan juga dibantu dengan Yahudi. Maka jumlah 10.000 ini kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Madinah, wanita-wanitanya, anak-anaknya tidak sebanding, ya. Kalau dikumpulkan seluruh penduduk Madinah waktu itu bersama anak-anak dan juga wanita-wanitanya dan juga orang-orang dewasanya tidak sampai 10.000. Dan ini merupakan perang yang begitu membuat kaum muslimin, ya, sibuk, ya. Hasaral musyrikun al-Madinah ayyama tawilatan fanafida sabru Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ketika peperangan Khandaq,
yang mana tentara sekutu mengepung Madinah ya dengan jumlah yang begitu besar 10.000. Dan bagaimana kaum muslimin mereka membuat khandak, membuat parit yang ini menyulitkan pasukan sekutu untuk menuju Madinah ya. Setiap kali di antara pasukan sekutu menyeberangi daripada khandak, daripada parit, maka mereka dihujani dengan panah ya. Akhirnya Ikrimah mencari-cari celah. Ternyata ada ya tempat sempit yang dia berpikir bisa untuk dilewati oleh beberapa pasukan. Ikrimah dengan keberaniannya ya, Ikrimah dengan ketangkasannya ya, dia melewati satu parit yang agak sempit ya, yang tidak terlalu lebar ya, dan dia diikuti oleh beberapa pasukan daripada kaum musyrikin. Akan tapi hasilnya sama ya, dia dihujani dengan panah yang mengakibatkan adanya tumbal dari pasukan kaum musyrikin ya, yang bernama Amru ibnu Abdi Uddin ya, Amru ibnu Abdul Wud al-Amiri terbunuh. Akhirnya Ikrimah pun melarikan diri kembali ke barisan daripada barisan kaum musyrikin dan sekutu. Nah, kemudian ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada perang Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriyah ya, kaum muslimin, Rasulullah SAW datang ke Mekah dan Mekah ditaklukkan dalam kondisi damai ya. Karena ketika melihat jumlah kaum muslimin yang begitu besar, sama dengan jumlah ketika perang Khandaq, perang Ahzab ya, kaum musyrikin mereka adalah murni, mereka adalah kaum muslimin yang berjumlah sekitar 10.000, dan ini jumlah ini adalah jumlah yang sulit untuk dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy pada perang Ahzab. Maka pembesar-pembesar Quraisy waktu itu bermusyawarah bahwasanya mereka memutuskan tidak mungkin melawan pasukan kaum muslimin, alias mereka harus menyerah kecuali Ikrimah ya. Ikrimah tidak setuju dan Ikrimah tetap melakukan perlawanan. Lakin Ikrimah bin Abi Jahlin wa nafaran ma'ahu kharaju ala ijma'i Quraisyin wa tasaddu lil jaisil kabir fahazamuhum Khalid bin Walid. Jadi Ikrimah ini tidak setuju dengan keputusan pemimpin-pemimpin Quraisy ketika pada Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah, yang mana mereka bersepakat untuk menyerah karena tidak mungkin dilawan ya. Pasukan kaum muslimin begitu besar. Akhirnya mereka bersepakat untuk ya, menyerah. Ikrimah tidak mau ya. Ikrimah tetap melakukan perlawanan kecil dengan beberapa pasukan daripada orang Quraisy yang setia. Dan Khalid bin Walid yang waktu itu sudah masuk Islam, berhasil memadamkan perlawanan Ikrimah. Akhirnya Mekah ditaklukkan ya. Akhirnya kaum orang-orang penduduk Mekah mereka diampuni oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengumumkan penjahat-penjahat perang ya, mengumumkan beberapa orang-orang yang mereka harus ditangkap dan harus dieksekusi walaupun mereka harus bergantung di kiswah Ka'bah. Di antaranya adalah nama Ikrimah bin Abu Jahal. Subhanallah, dia termasuk orang-orang penting penjahat perang yang harus dieksekusi. Maka mendengar hal itu, Ikrimah menjadi sempit hatinya. Dia tidak mungkin ya di Mekah, dia akan dieksekusi. Akhirnya dia melarikan diri ya. Dia melarikan diri ke Yaman, menuju ke arah Yaman. Subhanallah. Ketika Ikrimah sedang melarikan diri ke arah Yaman, istrinya Ummu Hakim dan beberapa wanita-wanita Quraisy, di antaranya ini istri Abu Sufyan, Hindun ya, menyatakan diri untuk masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah SAW ya, dengan kisah yang sudah ma'ruf tentang beberapa wanita daripada wanita-wanita Quraisy yang mereka mengikrarkan dirinya untuk bersyahadat ya, mengakui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diberikan ibadah, dan mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka Ummu Hakim ini ya, yang merupakan istri daripada Ikrimah, setelah mengikrarkan keislamannya, beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ilal Yaman. Wahai Rasulullah, sungguh suamiku Ikrimah telah pergi berlari ke Yaman. Dia takut ya, engkau akan membunuhmu, engkau akan bunuh dia.
khaufa min an taqtulahu fa amminhu ammanakallah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku minta engkau berikan keamanan baginya. Ya. Engkau berikan keamanan baginya. Dia memintakan amnesti kepada suaminya. Huwa amin. Rasulullah katakan, dia aman. Ya, jadi Rasulullah maafkan. Di antara penjahat-penjahat perang, ada di antara mereka yang dimaafkan. Di antaranya ini Ikrimah. Dan di antara mereka ada yang dieksekusi. Fa kharajat min sa'atiha fi talabihi. Maka seketika itu Ikrimah, Ummu Hakim, istrinya, mendengar Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan baginya, langsung keluar untuk mencarinya. Subhanallah. Ya. Wa ma'aha gulamun laha rumiyun. Dan bersama dia Ummu Hakim seorang budak dari Rum, dari Romawi. Dia memiliki budak dari Romawi. Falamma awghala fit tariqi rawadahal gulamu an nafsiha. Ketika dalam pencarian, ya, suaminya Ikrimah, Ummu Hakim ini bersama budaknya tadi, ya, di tengah perjalanan budaknya ini menggodanya, rawadaha, merayunya, ya, untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya. Faja'alat tumannihi wa tumalituhu hatta qadimat ala hayyi minal Arab. Maka istrinya ini tidak mempedulikannya. Dia tetap tujuannya adalah untuk mencari suaminya, apapun yang terjadi. Subhanallah, ya. Sampailah dia di perkampungan Arab, ya, yang ada di suatu negeri di tepian daripada Laut Merah, namanya negeri Tihama. Negeri Tihama. Akhirnya inilah hamiyah, inilah kehebatan orang-orang Arab, ya. Dimanapun mereka berada, ketika ada suku Arab mereka memiliki hamiyah, yakni fanatisme kepada sukunya. Maka dilaporkanlah budaknya ini kepada penduduk Arab yang ada di sekitar tersebut. Akhirnya ditangkap budak tersebut dan diikat, ya, terhadap perlakuannya kepada majikannya. Wa madad hiya ila sabiliha hatta adrakat Ikrimah inda sahilil bahri fi mantiqati Tihama. Kemudian Ummu Hakim, istri daripada Ikrimah ini, ya, terus mencari suaminya. Subhanallah. Kalau kita bayangkan, ya, dia sendiri bersama budaknya mencari seorang yang, ya, dia cintai. Diharapkan baginya hidayah. Dia berharap suaminya ini masuk kepada Islam, ya. Maka qadarullah, Allah Ta'ala pertemukan dia di dekat pantai, ya, di pelabuhan, yang mana waktu itu Ikrimah sedang berbincang-bincang dengan nahkoda kapal, ya. Sedang ada debat di antara mereka. Subhanallah. Wa huwa yufawidu nutiyan musliman ala naklihi wan nutiyu yaqulu lahu. Dan waktu itu berkata Ummu Hakim ketika dapatkan suaminya, mereka lagi sedang berbincang-bincang, berdebat, ya. Karena nahkoda kapal meminta kepada Ikrimah sebelum menaiki kapalnya, akhlis hatta angkulaka, ya, ikhlaslah sampai aku akan membawamu, ya, dengan melalui kapal ini. Faqala lahu Ikrimah, berkata Ikrimah, wa kaifa ukhlis? Aku harus mengikhlaskan apa? Ya. Qala taqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Inilah orang-orang musyrikun yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka mengendari bahtera di lautan, ketika mereka dalam kondisi sempit, mereka ikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Walamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika mereka selamat lagi ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan, ya. Nahkoda kapal ini tahu mereka akan melewati bahtera, ya, risiko besar menghadapi badai, menghadapi ombak dan lain sebagainya. Maka jalan salah satunya agar mereka selamat, yakni mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka Ikrimah disuruh untuk mengikhlaskan ibadah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka berkata Ikrimah, ma harabtu illa min hada. Untuk inilah aku pergi, ya. Kenapa engkau menyuruh aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Gara-gara ucapan ini, la ilaha illallah, aku meninggalkan kaumku. Subhanallah. Maka Ummu Hakim, ya, memanggil suaminya. Ini pertemuan yang subhanallah, yang Allah Ta'ala sudah atur, ya. Maka berkata Ummu Hakim, ya, melihat hal tersebut,
Ya bna ammi, wahai anak pamanku, ji'tuka min indi awsalin nasi wa abarrin nasi wa khairun nasi. Wahai anak pamanku, oh ya, ini maksudnya Ikrimah suaminya. Dia panggil bukan suaminya, wahai anak pamanku, karena dia tahu dia wanita muslimah sedangkan suaminya masih musyrik. Ya. Ya bna ammi, wahai anak pamanku, sungguh aku datang kepadamu dari seseorang yang paling baik akhlaknya, ya, yang paling tinggi budi pekertinya. Min indi Muhammad ibni Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ista'mantu laka minhu fa ammanaka fala yuhlik nafsak. Sungguh aku telah meminta keamanan untukmu dan beliau memberikan keamanan. Anti kallimtuhu. Maka Ikrimah berkata, kamu berkata kepadanya? Qalat na'am. Ya, maka istrinya mengatakan, na'am. Annaka lamtuhu fa ammanaka. Aku yang memintanya agar engkau diberikan ya amnesti, diberikan ya keamanan. Subhanallah. Karena Ikrimah tahu bagaimana sepak terjangnya ketika jahiliyah, ya. Bagaimana dia mengikuti bapaknya Abu Jahal, melakukan penyiksaan-penyiksaan kepada kaum muslimin demi fanatisme hamiyah kepada sukunya Quraisy dan kepada bapaknya. Nah, kemudian wa mazalat bihi tu'minuhu wa tutmi'uhu hatta ada ma'aha. Sampailah istrinya ini membujuk agar Ikrimah ini kembali ke Mekah, ya. Dan Ummu Hakim menceritakan kejadian-kejadian, semua kejadian, termasuk kejadian ya apa yang dilakukan budaknya, ya, budak Romawi, ya. Maka seketika itu juga Ikrimah mencari budak tersebut dan membunuhnya, ya. Dan dia masih belum Islam, Sampailah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan bersama Rasulullah, ya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ikrimah akan datang, sayatikum Ikrimah ibnu Abi Jahlin mu'minan muhajiron. Akan datang kepada kalian, kata Rasulullah, Ikrimah bin Abu Jahal, dia akan beriman dan dia termasuk muhajir. Muhajir dalam artian meninggalkan kekufuran menuju kepada ya agama tauhid. Fala tasubbu abahu. Mulai sekarang jangan kalian celah bapaknya. Subhanallah. Mulai saat itu ketika Islamnya Ikrimah, Abu Jahal tidak dicela lagi karena Rasulullah melarangnya. Fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyit yu'dil al hayya wala yablughul mayyita. Karena sesungguhnya orang yang mencela mayit itu akan menyakiti orang yang masih hidup. Rasulullah tidak ingin Ikrimah tersakiti hatinya ketika para sahabat mencela Abu Jahal, ya. Wala yablughul mayyit, dan tidak sampai celaan tersebut kepada mayit yang sudah mati. Subhanallah. Jadi sejak saat itu ikhwah, di antara ya fadilah keutamaan orang-orang yang berhijrah, dia akan mendapatkan kenikmatan, ya. Sejak saat itu Abu Jahal tidak pernah dicelah lagi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai cerita daripada Ikrimah masuk Islam, ya, dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya. Dan dia mengatakan dan membentangkan tangannya, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Sekarang ya Rasulullah, aku berikrar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diberikan ibadah kecuali Dia Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba dan utusannya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ikrimah sejak saat itu bagus keislamannya, melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Dan dia ingin membalas segala apa-apa yang diperbuat sewaktu di jahiliyah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, ya, aku akan lipat gandakan apa-apa yang aku perbuat dulu di waktu jahiliyah, ya. Aku akan lipat gandakan ketika aku Islam. Aku akan menutup kesalahan-kesalahanku di waktu jahiliyah. Dan dia selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Tidak pernah ketinggalan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentunya di peperangan Yarmuk, peperangan yang begitu dahsyatnya, ya. Peperangan Yarmuk ini peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, orang-orang Rum di zaman Umar bin Khattab. 40.000 pasukan kaum muslimin melawan 400.000 pasukan Rum, ya, pasukan Romawi, Armenia dan juga suku Ghassan, ya. 400.000 ikhwan,
10 kali lipat. Dan inilah Ikrimah bin Abu Jahal menunjukkan kesungguhannya, ya. Ketika kaum muslimin dengan peperangan yang tidak imbang, 40.000 melawan 400.000, ya, kita sudah bisa bayangkan, ya. Kaum muslimin terdesak. Akhirnya Ikrimah dengan orang-orang yang setia dengannya keluar dari barisan Khalid. Waktu itu menjadi pemimpin adalah Khalid bin Walid, ya. Khalid sudah mengingatkan Ikrimah, ya, jangan lakukan. Dia ingin menerobos, mengacaukan barisan orang-orang Romawi. Dia dengan beberapa ratusan daripada kaum muslimin masuk ke tengah-tengah barisan Romawi. Semua dengan keberaniannya, ya. Akhirnya 100 orang. Ya, mereka jadikan martir-martir diri mereka. Ya, ini dalam peperangan, ini bukan bunuh diri, ya. Khalid bin Walid sebenarnya melarang, Ikrimah jangan lakukan. Khalid bin Walid dengan Ikrimah ini adalah sahabat karib. Mereka adalah panglima, ya, di antara panglima bangsa Quraisy waktu itu. Khalid di sayap kanan, Ikrimah di sayap kiri. Duet yang begitu berduet maut antara Ikrimah dengan Khalid bin Walid, ya. Dan duet maut inilah yang dipasang oleh Umar ketika perang Yarmuk melawan 400.000 orang-orang Romawi. Akhirnya ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala, ya, kemenangan di pihak kaum muslimin. Ya, peperangan yang tidak bisa, ya, dengan akal sehat bahwasanya pasukan kaum muslimin itu bisa menang itu tidak mungkin. Akhirnya dengan, ya, kepiawaian daripada Khalid dan Ikrimah, duet maut antara Khalid dan Ikrimah, menanglah kaum muslimin, ya. Menjadi tenarlah pasukan kaum muslimin, menjadi pasukan yang elit yang ditakuti oleh bangsa-bangsa waktu itu. Rum dengan 400.000, ya, bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi ada cita yang menyedihkan di akhir daripada perang Yarmuk, ya, dengan sepak terjang Ikrimah dengan pasukan-pasukan pemberaninya. Mereka terluka. Di antaranya ini Ikrimah, wa Ayyas dan Haris. Haris bin Hisham, Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka terluka dengan luka yang begitu parah. Akhirnya mereka minta diberikan air, ya. Maka diberikan air terus kepada Haris. Haris melihat Ayyas, ya, padahal dia sangat membutuhkan air. Peperangan yang meletihkan. Dilihat kawannya Ayyas minta air. Maka dia minta memberikan isyarat agar diberikan kepada kawannya Ayyas, ya. Ayyas melihat Ikrimah meminta air. Subhanallah. Jadi air tersebut belum sempat diminum kepada Haris, diberikan kepada Ayyas. Ayyas melihat Ikrimah, berkata, dia memberikan isyarat, berikan kepada Ikrimah, ya. Akhirnya diberikan kepada Ikrimah sebelum air itu diminum oleh mereka ketika tiganya syahid, ya. Inilah asar, inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya, ya. Inilah kisah yang tidak mungkin ada lagi kisah-kisah seperti ini. Kisah yang hanya ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.